Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Hari ini teacher akan membahas mata pelajaran tema, khususnya pada tema 4, sehat itu penting, subtema 2, gangguan pada organ peredaran darah. Namun sebelum kita menginjak pada materi ini, teacher akan terangkan, hari ini kita akan membahas pembelajaran 1 pada subtema 2. Kalian simak baik-baik. Pada pembelajaran 1 kali ini ada 2 muatan pelajaran, yaitu IPA dan Bahasa Indonesia. Di pelajaran IPA terdapat KD 3.4 memahami organ peredaran darah dan fungsinya pada hewan dan manusia serta cara memelihara kesehatan organ peredaran darah manusia. 4.4 menyajikan karya tentang organ peredaran darah pada manusia. Selanjutnya pada muatan pelajaran Bahasa Indonesia ada KD 3.6 menggali isi dan amanat pantun yang disajikan secara lisan dan tulis dengan tujuan untuk kesenangan. 4.6 melisankan pantun hasil karya pribadi dengan lafal, intonasi, dan ekspresi yang tepat sebagai bentuk ungkapan diri. Itu tadi 2 muatan pelajaran yang terdapat pada pembelajaran 1, yaitu IPA dan Bahasa Indonesia. Dan untuk selanjutnya silakan kalian buka buku kalian pada halaman 53 pembelajaran 1. Selanjutnya pada halaman 57 terdapat pembelajaran 2. Di sini kalian disajikan beberapa gambar. Di gambar tersebut ada semacam dialog. Di gambar yang pertama, ada anak laki-laki sedang melakukan kegiatan olahraga. Olahraga selalu berhubungan dengan kesehatan manusia, misalnya kesehatan organ peredaran darah manusia. Dengan berolahraga, kita dapat meminimalisasi gangguan pada organ peredaran darah. Selain berolahraga, apakah menari juga dapat menghindarkan gangguan pada organ peredaran darah manusia? Di sini yang dia bicarakan adalah tentang menari. Mungkin yang dia lakukan saat ini dia adalah menari ya. Di bawahnya, sesampai di kelas, Udin, Beni, dan anak lain disambut oleh ibu guru yang membacakan pantun dengan ceria. Perhatikan gambar dan pantun yang diucapkan ibu guru berikut. Di bawahnya ternyata ini adalah seorang ibu guru, dia membacakan pantun. Kalian simak baik-baik. Pergi ke toko membeli gitar. Gitar dipetik sungguh memikat. Murid ibu semua pintar, masuk kelas tanpa terlambat. Di bawahnya, Udin, Beni, dan semua anak kelas 5 bertepuk tangan, tanda senang dengan pantun yang diucapkan ibu guru. Tak lama kemudian, Beni membalas pantun ibu guru. Berikut pantun Beni. Kalian simak ya, ini adalah pantun Beni. Pagi-pagi berolahraga, keliling kampung berlari-lari. Belajar itu perlu berdoa supaya kita berilmu tinggi. Dari kedua pantun yang disampaikan oleh ibu guru dan yang satunya adalah oleh Beni, isinya adalah menasehati dan bangga ya yang diutarakan bu guru bahwa murid tidak ada yang terlambat dan semuanya pintar. Dan pantun yang diutarakan Beni, dia di dalamnya itu terdapat pesan bahwa kita harus berdoa supaya kita bisa berilmu tinggi. Di halaman 58 ada kegiatan ayo menulis. Kalian simak. Apa yang dimaksud dengan pantun? Tanyakan kepada orang yang kamu anggap tahu mengenai pantun. Kamu juga dapat mencari tahu mengenai pantun dan syair dari internet atau majalah. Kemudian tuliskan pengertian pantun dan syair pada kolom berikut. Di sini kalian diminta untuk mencari informasi pada internet atau buku ya.
kalian cari pengertian pantun, dan di sini teacher akan bantu. Jika kalian sudah menemukan pengertian pantun sesuai dengan yang media yang kalian gunakan, kalian boleh menuliskan di sini. Apa yang dimaksud pantun? Pantun adalah salah satu jenis puisi lama yang tersusun dalam 4 baris. Dari 4 baris tersebut, di sini teacher tambahkan dua baris pertama merupakan sampiran, dan 2 baris terakhir disebut isi. Pantun memiliki sajak yang khas, yaitu ABAB. Ini adalah pengertian pantun dari teacher. Kalian silakan mencari informasi sendiri dan kalian tuliskan di sini, atau kalian boleh menyalin punyanya teacher ini. Di bawahnya kalian lihat ada kegiatan ayo berdiskusi. Di sini kalian diminta untuk membentuk kelompok terdiri atas 5 anak, dan bersama kelompokmu bacalah berbagai karya pantun. Diskusikan bersama teman kelompokmu mengenai ciri pantun. Kemudian tuliskan dalam kotak-kotak berikut ini. Kalian boleh berkelompok dengan anggota keluarga yang ada di rumah ya. Nah, di nomor 1 ini ciri-cirinya adalah apa? Terdiri dari, tadi sudah diterangkan, 4 baris dalam 1 bait. Kemudian memiliki sajak, ciri yang kedua ya, memiliki sajak A B A B. Ulangi, A B A B. Ciri yang kedua, ciri yang ketiga, setiap baris terdiri dari 8 sampai 12 suku kata. Dan ciri yang terakhir adalah 2 baris pertama merupakan sampiran, dua baris terakhir
merupakan isi. Oke, itu tadi ada 4 ciri-ciri. Kalian boleh baca berulang kali supaya ingat. Dan selanjutnya di halaman 59 diterangkan bahwa di subtema 1 kita telah mengenal alat peredaran darah manusia. Untuk mengingat kembali mengenai organ-organ peredaran darah manusia, maka bacalah bacaan berikut ini. Di bawahnya ada teks ya, teacher baca, kalian simak. Judulnya adalah organ peredaran darah manusia. Organ peredaran darah pada manusia terdiri atas pembuluh darah dan jantung. Keduanya memiliki fungsi berbeda-beda. Namun, membahas kedua organ pembuluh darah itu saja tidaklah lengkap tanpa membahas tentang darah. Darah, pembuluh darah, dan jantung merupakan suatu komponen yang penting dalam kehidupan manusia. 1. Darah. Fungsi darah adalah sebagai berikut. A. Sebagai alat pengangkut sari makanan dan O2 atau oksigen ke seluruh tubuh dan sisa-sisa metabolisme ke organ ekskresi. B. Menjaga agar temperatur tubuh tetap. C. Mengedarkan air yang berfungsi untuk reaksi enzimatis atau untuk menjaga tekanan osmosis tubuh. D. Mengedarkan getah bening. E. Menghindarkan tubuh dari infeksi atau membentuk antibodi berupa sel darah putih dan sel darah pembeku. F. Menjaga kestabilan suhu tubuh. G. Mengatur keseimbangan asam basa atau Hb. Jadi fungsi darah ada 7 ya. Selanjutnya adalah selanjutnya adalah pembuluh darah. Pada peredaran darah manusia terdapat 3 pembuluh darah, yaitu pembuluh darah arteri, vena, dan kapiler. Arteri berfungsi untuk mengalirkan darah keluar dari jantung, vena untuk mengalirkan darah menuju jantung, dan pembuluh kapiler untuk menghubungkan ujung pembuluh nadi terkecil atau arteriola dan pembuluh vena terkecil atau venula. Pembuluh kapiler merupakan pembuluh darah yang sangat halus dan langsung berhubungan dengan sel-sel jaringan tubuh. Yang kedua, ini adalah tentang pembuluh darah. Tadi ada darah dan ini adalah pembuluh darah. Selanjutnya, ketiga adalah jantung. Jantung manusia terletak di rongga dada dan di atas diafragma. Jantung terdiri atas beberapa bagian, yaitu perikardium, miokardium, dan endokardium. Pada jantung terdapat arteri umbilikus yang menghubungkan aliran darah pada fetus yang menyerap oksigen dan sari makanan, sedangkan foramen ovale merupakan lubang jantung pada fetus. Jantung manusia terbagi menjadi 4 ruang, yaitu 2 serambi atau atrium dan 2 bilik atau ventrikel. Ventrikel atau bilik memiliki dinding yang lebih tebal dibanding atrium atau serambi. Bagian ventrikel sebelah kiri juga lebih tebal dari yang sebelah kanan. Hal ini berkaitan dengan fungsinya untuk memompa darah, yaitu darah bersih ke seluruh tubuh. Antara serambi kiri dan bilik kiri terdapat valvula bicuspitalis, dan antara serambi kanan dan bilik kanan terdapat valvula tricuspitalis. Valvula semilunaris, bentuknya seperti bulan sabit, terdapat pada klep jantung agar darah tetap mengalir searah. Yang ketiga ini adalah jantung, dan bagian-bagian jantung terdapat ada 4 ruang ya, ada 2 serambi dan 2 bilik. Selanjutnya di halaman 60. Setelah membaca bacaan di atas, tentu kita tahu bahwa organ peredaran darah sangat dibutuhkan oleh tubuh. Oleh karena itu, organ peredaran darah jangan sampai terkena gangguan.
Pada pembelajaran 1, kamu telah mengidentifikasi penyebab dan jenis gangguan pada organ peredaran darah. Ingatlah kembali dengan membaca bacaan berikut. Di sini ada teks lagi tentang gangguan pada organ peredaran darah. Gangguan pada organ peredaran darah manusia dapat terjadi karena non-keturunan dan keturunan. Gangguan pada organ peredaran darah non-keturunan dapat disebabkan oleh pola hidup dan makanan yang tidak sehat. Misalnya, terlalu sering mengonsumsi makanan berlemak tinggi dan makanan berkadar kolesterol tinggi. Berikut ini beberapa contoh gangguan pada organ peredaran darah manusia non-keturunan. Yang 1, anemia. 2, tekanan darah rendah atau hipotensi. Yang ketiga adalah tekanan darah tinggi atau hipertensi. Yang keempat adalah kanker darah atau leukemia. Yang kelima adalah jantung koroner. Ini adalah gangguan pada organ peredaran darah manusia non-keturunan. Selanjutnya, berikut ini beberapa faktor gangguan peredaran darah karena faktor keturunan, di antaranya sebagai berikut. Yang pertama adalah hemofilia. Gangguan ini disebabkan adanya kelainan yang menyebabkan darah sulit membeku jika terjadi luka. Yang kedua, thalassemia. Gangguan ini bentuk sel darah merahnya tidak beraturan. Hal ini menyebabkan daya ikat sel darah merah terhadap oksigen dan karbon dioksida menjadi berkurang. Itu tadi dua faktor gangguan peredaran darah karena faktor keturunan. Selanjutnya, usaha-usaha pencegahan terhadap gangguan alat peredaran darah ialah dengan melakukan pola hidup sehat. Pola hidup sehat itu diantaranya sebagai berikut. 1. Makan makanan yang bergizi. 2. Olahraga yang teratur. 3. Tidur dan istirahat yang cukup. Selanjutnya pada halaman 61 kalian disajikan 3 gambar. Di sini sepertinya gambar tersebut merupakan kesenian daerah berupa tari-tarian ya. Teacher baca, kalian simak. Banyak hal yang dapat dilakukan dengan tubuh yang sehat. Tidak hanya mudah melakukan gerak dalam kehidupan sehari-hari, tetapi gerak tadi dengan properti pun akan mudah dilakukan. Berikut beberapa penari bergerak dengan menggunakan properti tari. Gambar 1 ini ada tari yang menggunakan properti kipas ya. Di gambar 2 ada tari-tarian yang menggunakan properti panah mungkin ini ya, atau tombak dan tameng. Selanjutnya di gambar 3 ada properti panah dan anak panah juga ini. Itu tadi properti tari-tarian yang ada pada gambar, dan tentunya masih banyak sekali tari-tarian yang ada di Indonesia ini. Kalian bisa mencari tahu properti apa yang mereka gunakan ketika mereka melakukan pertunjukan tari-tarian. Di bawahnya ada kegiatan ayo mengamati. Pada gambar 3 tarian di atas, kalian diminta untuk menuliskan nama-nama properti yang dipakai pada gambar tarian itu. Tuliskan jawabanmu dalam kolom-kolom berikut ini. Tadi sudah disebutkan ya, kita tinggal tulis ulang. Pada gambar 1 ada properti apa? Ada kipas. Oh, sepertinya ini di sini ada gelang ini ya, gelang dan penghias kepala. Ada penghias kepala. Kita tulis kipas,
gelang dan hias kepala. Pada gambar 2 ada, oh ya, ini topi yang dipakai mereka. Ini yang orang yang berbaju hitam, ada topi, kemudian senjata dan ikat pinggang. Di sini ada ikat pinggang juga ya. Kita tulis topi, senjata, dan ikat pinggang. Pada gambar ketiga ada apa itu? Pada gambar ketiga ada panah, penghias kepala, dan kain selendang. Panah, penghias kepala, dan selendang. Itu tadi properti yang ada pada gambar tari-tarian tersebut. Ada 3 gambar, kalian boleh menuliskan apa yang ditulis teacher di sini. Selanjutnya pada halaman 62 ada kegiatan ayo menulis. Setelah mengamati gambar di atas dan menyebutkan nama-nama properti yang digunakan, dapatkah kamu menyimpulkan apa yang dimaksud dengan properti tari? Tuliskan jawabanmu pada kolom berikut ini. Ada yang tahu pengertian dari properti tari? Kalian boleh mencari tahu pengertian properti tari di buku lain atau literasi lain. Kalian boleh mencari di internet dengan cara browsing. Di sini teacher akan membantu. Kalian boleh menyalin apa yang teacher tulis. Properti tari adalah segala perlengkapan tari yang dapat meningkatkan nilai keindahan sekaligus memperdalam makna yang disampaikan dari suatu tarian. Oke, itu tadi pengertian properti tari. Silakan kalian baca ulang. Kalian boleh menulis ulang di buku kalian. Selanjutnya ada kegiatan ayo renungkan. Apa yang kamu pelajari hari ini? Nilai apa saja yang dapat kamu ambil melalui pembelajaran hari ini? Keterampilan apa saja dapat kamu kuasai melalui pembelajaran hari ini? Apa yang akan kamu lakukan setelah melalui pembelajaran hari ini? Apa saja yang dapat kamu lakukan jika organ peredaran darahmu sehat? Itu tadi adalah beberapa pertanyaan yang bisa kalian jadikan bahan renungan setelah pembelajaran kali ini. Dan tentu saja kalian boleh menulis dalam bentuk rangkuman, boleh, atau kalian cukup mengingat-ingat, boleh. Jangan lupa itu tadi adalah pertanyaan sebagai bahan renungan setelah melalui pembelajaran hari ini. Silahkan kalian tulis jawaban dari pertanyaan tersebut pada tabel di halaman 63 ini. Di sini ya, kalian tuliskan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tersebut. Cukup sekian pembelajaran 2 subtema 2 kali ini. Jangan lupa jaga kesehatan selalu. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.